Sekali lagi banyak trade, banyak teknik, banyak nanti cara kita bisa ambil salah satu yang pas buat kita. Jangan dipaksakan kalau tidak cocok. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan ada eh, ilmu yang kita petik pada malam hari ini untuk memperbaiki kualitas trading kita. Baik teman-teman semuanya, kita sudah cukup terlambat ini menunggu teman-teman yang bergabung, maka segera kita akan mulai sesi kelas pada malam hari ini. Saya langsung masuk di materi biar nanti tidak terlalu malam. Kemarin kita sudah banyak membahas mengenai money management ya, disingkat MM. Kemudian risk management disingkat RM. Yang berikutnya adalah sistem trading, di mana sistem trading ini adalah aturan yang bisa mengarahkan kita kepada satu trading yang nyaman, kemudian profitable, dan tentu bisa konsisten profit di sana. Sistem trading yang seperti apa? Kemarin kita sudah membahas apa yang harus kita siapkan, kemudian termasuk di dalamnya adalah nanti membahas mengenai technical price action atau price action teknikal yang disingkat dengan PAT. Kita mulai dari yang pertama di sistem trading ini. Untuk mengenal teknikal itu ya kita masuk di teknikal. Teknikal ini bagian dari sistem trading. Jadi nanti kalau kita mau menentukan sistem trading yang cocok, maka pelajari, kuasai teknikal yang nanti kita sampaikan ini. Karena setiap trader nanti punya keputusan sendiri untuk mengambil satu cara atau satu teknik yang kira-kira nanti cocok ya, yang kira-kira nanti cocok buat kita semuanya. Artinya masing-masing nanti punya cara, punya teknik sendiri untuk mengambil satu keputusannya. Mungkin saya senang dengan high risk, kemudian saya juga senang dengan kerja dengan cepat. Namun demikian belum tentu cocok buat teman-teman yang lain. Nanti silakan disesuaikan dengan gaya masing-masing, dengan karakter masing-masing, sehingga terbentuk satu sistem trading yang nanti bisa profitable dan bertahan lama. Mungkin perlu saya ingatkan kembali yang kemarin untuk sistem trading ya, salah satunya yang harus kita tahu adalah bagaimana cara kita mengetahui strategi untuk entry atau strategi untuk open posisi. Nah tentu nanti mulai dari teknikal ini kita pelajari, kemudian nanti kita coba untuk praktekkan, kita buktikan di akun demo dulu, tidak usah terburu-buru, tidak usah terlalu berambisi yang besar, boleh berambisi tapi tunggu sampai saatnya nanti tiba. Setelah kita nanti benar-benar menguasai teknikalnya, benar-benar menemukan sistem trading yang cocok. Sekali lagi banyak teknik, banyak nanti cara kita bisa ambil salah satu yang pas buat kita. Jangan dipaksakan kalau tidak cocok, jangan memaksa diri kalau nanti tidak sesuai dengan gaya kita. Ada yang sesuai dengan ada yang senang trading jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Monggo silakan nanti dipilih sesuaikan dengan gaya kita. Saya mulai dari teknikal. Ini yang pertama yang akan kita bahas adalah materi time frame dulu ya. Time frame. Kenapa kita tempatkan di urutan pertama? Karena banyak yang masih kacau di dalam membaca time frame. Time frame ini adalah kumpulan candle dalam satu periode tertentu. Ada nanti time frame H1 1 menit, M1 maksud saya. Jadi ada M1, ada M5, kemudian M15, M30. Ini masing-masing menit. Menit ke 1 menit
1 menit ganti candle, 5 menit ganti candle, 15 menit ganti candle, 30 dan sebagainya. Kemudian ada H1. H1 berarti hour. Ini 1 jam ganti candle. Setiap 1 jam akan berganti candle, setiap 1 jam akan berganti candle. Kemudian ada H4, ini juga masih dalam hitungan jam, 4 jam sekali ganti candle. Kemudian ada D1, ini 1 hari sekali, ya ini 1 hari sekali ganti candle. Kemudian ada W1 atau weekly berarti ini 1 hari sekali ganti candle, ini 1 minggu sekali ganti candle, 1 minggu. Kemudian ada MN yang terakhir, ini adalah monthly ini 1 bulan baru ganti candle. Pertanyaan yang sering muncul mesti tanya, Pak, time frame yang standar yang berapa? Time frame yang profitable yang berapa? Atau time frame yang ideal yang berapa? Nah, kalau tanya yang ideal, yang standar dan sebagainya, maka kembali ke gaya trading yang akan kita ambil nanti. Kita mau trading yang seperti apa? Mau ngambil jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Jangka pendek itu paling tidak kita menggunakan day trading 1-2 hari. Jangka menengah bisa 3-7 hari. Nah, jangka panjang ini bisa hitungan 1 minggu sampai tahunan. Apakah ada? Ada. Ini adalah investor. Investor itu dia berpikirnya jangka panjang. Tentu ketahanan yang kuat, modalnya besar, lot yang dipakai juga terukur di sana. Karena menggunakan trading jangka panjang. Nah, kita nanti silakan tentukan dulu. Kita mau yang seperti apa. Dalam menentukan, kita juga tidak sembarangan, harus tidak sembarangan, saya mau jangka pendek, saya mau jangka menengah, saya mau jangka panjang. Perhatikan gaya kita dulu. Kita ini mau yang 1 hari atau kita tidak ada banyak waktu, 1 hari, 2 hari, kita bisa mingguan. Kalau 1 minggu tidak ada waktu, kita sibuk, ya bisa bulanan dan tahunan. Tentu nanti kita memilih. Ya, kalau kita ingin yang artinya yang bisa secara kontinu kita bisa menikmati, maka pilihlah trading jangka pendek. Kalau sekiranya kita ada modal lebih dan kita bisa lebih bersabar, maka gunakan jangka menengah nanti. Jangka menengah ini juga bisa 1 hari, bisa 3 hari, 7 hari, bahkan 2 minggu pun masih bisa di sana. Tapi kalau sudah bulanan, sudah tahunan, ini jangka panjang. Jadi yang kita menjadi pertimbangan adalah ketahanan modal kita. Lotnya berapa, kemudian ketahanannya berapa. Kemudian pasangan mata uang atau pair yang kita gunakan apa? Pertimbangkan semuanya. Kalau kita menggunakan emas, modal cuma 2.000, ya jangan trading jangka panjang, tidak akan berumur panjang nanti. Kemudian kalau modalnya tergolong masih kecil, ya jangan terlalu menunggu lama, terlalu kelamaan kita di dalam market. Yang pertama nanti tentu ketahanan kita akan tipis, ketahanan kita tidak akan mampu menahan floating yang besar. Yang kedua, harus kita pikirkan kalau kita lama tidak ada profit, kemudian hari-hari kita butuh, ada kebutuhan, ya tentu dipertimbangkan di sana. Kita mau ngambil seperti apa nanti silakan difikirkan sendiri, silakan diambil keputusan. Kalau nanti bingung bisa tanya ke saya, bisa chat ke saya, tanya ke saya, Pak, ini saya punya modal sekian, saya punya rencana untuk kira-kira profit saya sekian, kira-kira saya nanti pakai modal yang pakai yang trading yang bagaimana. Nanti silakan boleh kita komunikasi untuk nanti membicarakan kira-kira mana yang pas gitu, biar ada pertimbangan. Ya, kalau sudah bisa mengambil kebijakan sendiri ya silahkan. Karena nanti berkaitan dengan time frame, berkaitan dengan kita mengambil time frame yang tepat di sana. Oke, sekarang saya menggunakan standar yang trading jangka pendek ya, yang 1 atau day trading atau 1-2 hari selesai. Ya, kalau bisa 1 hari close atau clear, 1 hari clear. Yang pertama untuk ketenangan psikologi kita. Yang kedua tentu ya kalau misalkan 1 hari bisa selesai, kita akan tahu
rugi atau untungnya. Ya, tentu harapan kita untung setiap hari, harapan kita untung setiap hari. Bagaimana caranya? Ya, nanti gunakan sistem trading yang cocok, yang pas, kemudian money management, risk manajemennya kuasai betul. Saya yakin kalau hanya cuma satu hari 1-2% akan sangat-sangat mudah sekali. Belajar disiplin, kalau 1-2% sehari kita sudah bisa disiplin, ya paling tidak bertahan lama sudah luar biasa. 1 bulan berapa persen sudah. Jangan dilihat dari satu hari kok kecil dapatnya, jangan, karena nanti ada kumulatifnya lama-lama menjadi banyak. Oke, ini time frame. Jadi kalau time frame ini sekali lagi menyesuaikan dengan tipe trading kita. Saya menggunakan standar di trading jangka pendek, ya. Ini saya gunakan untuk time frame jangka pendek, ya, untuk trading jangka pendek. Time frame yang digunakan di time frame berapa saja, ya. Utamanya nanti perhatikan di D1, kemudian pertimbangan lagi nanti H4, kemudian eksekusi di H1. Ini untuk trigger, untuk mengambil keputusan kita di H1. Kenapa saya tidak rekomendasikan di menit? Ya, karena semakin kecil time frame maka akan banyak candle-candle palsu nanti, candle yang menipu seolah-olah mau naik padahal turun. Ya, bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Asalkan kuasai, kemudian kita sudah enak, nyaman dengan time frame yang rendah, ya silahkan saja. Yang penting time frame besar jangan lupa, jangan diabaikan, karena ini menentukan arah haluan yang secara utama nanti. Ya, kalau secara utama kita sudah bisa membaca, maka tinggal menunggu eksekusinya nanti di H1, atau mungkin kalau suka dengan time frame yang lebih rendah di M15 pun boleh. Cara membaca candle prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama. Hanya saja time frame-nya lebih rendah, tentu target profitnya juga turunkan nanti. Nah, sekarang saya ingin contohkan bagaimana cara membaca dengan time frame yang multi seperti ini. Ini untuk trading jangka pendek. Oke, pertama perhatikan, saya ingin mau menyampaikan cara kita untuk membaca time frame di trading jangka pendek, ya. Kita secara standarnya menggunakan trading jangka pendek. Apakah menggunakan sniper, swinger? Swinger ini jangka panjang, ya, cenderung ke jangka panjang. Kita menggunakan sniper atau scalper boleh. Baik, yang pertama jangan lupa begitu kita masuk market, begitu kita melihat chart, yang utama kita lihat di D1. Ini kapanpun kalau kita baru masuk, baik pagi hari, baik siang hari, baik sore hari. Terlebih ketika sore hari. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca di time frame besar, di time frame D1, ya tentu kita lihat yang terdekat dari runningnya. Terdekat itu berapa candle, mesti tanya begitu. Jangan dilihat berapa candle, tapi lihatlah dampak atau pengaruhnya di sana. Dampak atau pengaruhnya di sana. Ya, pertama secara umum, secara sekilas kita lihat ini yang besarnya turun. Tapi yang terdekat dari running, perhatikan yang kemarin berarti, yang terdekat dari running yang kemarin merah, kemudian lusanya ini merah, kemudian merah lagi. Artinya dari turun, perhatikan ini, dari turun kemudian kembali mencoba untuk naik, kemudian ditolak lagi oleh seller. Oke, perhatikan caranya. Jadi kita lihat secara umum dulu, dia kuatnya turun, kemudian setelah turun itu ada naik. Nah, naik ini pun kita tetap pertimbangkan. Ketika naik ternyata ditolak lagi. Nah, di sini ada yang namanya benturan di sana. Ternyata di area ini kembali. Kemudian yang kemarin kalau kita lihat, ya, candle terakhir yang kemarin itu ditutup dengan dominan warna merah dengan tanpa ada penolakan yang berarti. Perhatikan di candle warna merah, ini candle warna merah tanpa ada penolakan yang berarti, tidak ada ekor yang panjang, artinya masih dominan seller. Sehingga hati-hati ketika dominan seller. Yang kedua, kita perkecil, walaupun kita sudah melihat tren di beberapa hari terakhir ini kuat turun,
tetapi ada aspek yang harus kita perhatikan, yaitu benturan namanya. Benturan yaitu benturan support di sana ya. Sekalian kita bahas mengenai support dan resisten. Jadi untuk membaca time frame tentu selalu berkaitan dengan support dan resisten nanti ya. Time frame-nya nanti kita bahas sekalian, karena tadi baru D1, kemudian nanti di H4 kita baca, di H1 kita baca. Kemudian sekalian kita bahas mengenai support and resistance. Support and resistance yang biasa kita sebut SNR biar gampang. Ya, support ini adalah harga terendah yang pernah dilewati atau pernah dicetak, kemudian di harga itu berhenti. Ya, ketika harga terendah dia tercetak, kemudian berhenti di situ, kemudian kembali. Maka inilah kita bisa gunakan atau kita ambil sebagai area support. Bahasa gampangnya support itu adalah benturan bawah. Ketika nanti dia ada yang lebih turun lagi, yang di bawah lagi, maka supportnya bukan di sini tapi di sini, yang lebih dekat dari running, yang terdekat dari running, kemudian ya tentu yang masih logis di sana. Ini namanya support. Kemudian kalau resisten itu benturan atas atau harga tertinggi yang pernah dicetak, kemudian di saat itu dia berhenti, kemudian kembali turun. Nah, ini adalah resisten. Sehingga kalau saya tarik garis begini. Nah, yang bawah ini adalah support, yang ini adalah resisten. Ketika resisten ditembus, di breakout, maka fungsi resisten ini berubah menjadi support. Sedangkan resistennya naik di atasnya lagi. Ini caranya. Sehingga kalau nanti yang ini turun, ini ada support di sini, dilihat dia break apa enggak. Kalau breakout, maka support berubah lagi menjadi resisten, kemudian supportnya nanti berubah lagi di sini, support lagi di sini. Kalau ini ternyata mantul begini, ya, kemudian naik lagi, sama. Ini yang tadi resisten berubah menjadi support, resisten naik satu tingkat lagi. Itu seterusnya. Jadi support dan resisten itu gampang kita mengenalinya, satu dari lekukan atau dari kekuatan turun, kemudian dia berhenti, kemudian naik lagi. Ini adalah support. Kalau naik berarti naik resistennya, dia berhenti kemudian turun lagi. Kemudian bisa juga kita melihat banyaknya ekor di sana nanti. Nah, banyaknya ekor, banyaknya penolakan. Di bawah juga begitu, banyaknya penolakan, banyaknya penolakan. Maka ini bisa jadi support, ini bisa jadi resisten. Oke, kita coba untuk sekalian nanti kita bahas ya, sekalian kita bahas untuk materi time frame dan support resisten. Nah, tadi kita sudah masuk di time frame daily D1, time frame utama. Kemudian setelah kita melihat di beberapa candle terakhir atau beberapa hari terakhir, candle dikuasai oleh seller, bahkan buyer tidak ada kekuatan sama sekali untuk menolaknya. Namun demikian secara umum kalau kita lihat di sebelah kiri ada benturan kuat, kemudian kita perkecil lagi, di sebelah kiri lagi ada benturan lagi, di sebelah kiri lagi ada benturan lagi, di sebelah kiri lagi ada benturan lagi. Maka tadi pagi saya sudah sampaikan, hati-hati berada di area support kuat. Karena ini berada di support kuat, biasanya kalau sudah di support kuat, kemudian di H1 nanti sudah mulai ada candle naik, maka kita bisa ikut candle naiknya. Karena fokus ketika tidak breakout yang kemarin, maka hari ini berpeluang banyak naiknya karena ini berada di area support. Kemudian kita tahu ketika turun tadi kita batasi di area support, berarti hati-hati peluangnya akan kembali ke atas. Namun demikian, untuk melihat detail dari pergerakan candle di D1, kita bisa lihat di H4 atau bisa langsung ke H1. Nah, kalau saya biasa saya urutkan di H4 ini, kita lihat dulu.
nanti akan ketemu adakah petunjuk di sana. Nah, ternyata di H4 perhatikan yang di bawah, posisi yang di bawah, dia memang kekuatan sellernya kuat sekali. Ya, sell memang kuat sekali, tapi perhatikan di bawah ini banyak penolakan di sana. Ketika berada di area support banyak ditolak, banyak ditolak. Nah, kemudian muncul di sana ada muncul satu petunjuk candle yang namanya hammer di sini yang warna hijau misalnya. Satu kita melihat banyak candle penolakan di sana. Yang kedua tinggal kita menentukan triggernya. Di H4 ini sudah mulai tampak penolakannya banyak. Sehingga kalau kita lihat di ujung di sini selalu kembali, di area ujung ekor selalu kembali. Maka fokus kita adalah buy. Nah, sedangkan triggernya yang paling pokok, yang paling terlihat ketika kita mau entry adalah di H1. Nanti di H1 akan tampak sekali di sana. Nah, perhatikan kemarin sudah kita sampaikan juga banyak hal. Ini kita akan coba untuk bahas juga. Yang pertama ketika berada di area support, kemudian sudah mulai ada perubahan warna di sana. Di area support sudah mulai ada perubahan warna. Maka hati-hati, di area support mulai ada perubahan warna. Kemudian diperkuat oleh doji meskipun warnanya merah tidak pengaruh. Karena area tangganya tetap menuju ke atas. Ya. Maka sebenarnya kalau kita sudah terbiasa satu banyak penolakan, kemudian ada candle yang mulai berubah warna, ada penguatan doji atau candle hijau, ini kita bisa entry di sana. Trigger kita adalah satu perubahan warna, yang kedua doji, yang ketiga ini kita entry-nya di sini. Atau kita bisa entry yang candle ke selanjutnya boleh. Ya, kalau makanya harus dicoba. Salah satu bagian dari rule kita, dari sistem trading kita, ya bisa yang pertama tadi support kuat, kemudian ada candle yang berubah warna, ada konfirmator, maka kita bisa masuk di sana. Karena ini support di bawah, ya karena ini turun dan berada di arah support, perubahan warna dari merah menjadi hijau, ini adalah peluang atau potensi untuk naik. Kemudian konfirmatornya kita lihat ada doji di sana, atau kalau misalkan masih ragu di sini, kita bisa tunggu satu candle konfirmator lagi, sehingga di candle selanjutnya baru kita entry buy. Ya, setidaknya meskipun menunggu agak lama, tapi kita dibayar 500 sekian pip, lumayan. Ya, ini adalah membaca time frame secara bertahap.